Kita sekarang mau kemana ini Mas jadwalnya Mas agendanya nih? Oke, sekarang kita tuh rencana lagi pengen menyambangi salah satu kediaman sahabat YSN. Jadi status beliau itu adalah donatur, gitu kan. Track record beliau itu aktif berpartisipasi di berbagai program yang YSN luncurkan gitu loh. Entah itu sifatnya wakaf, donasi, infak, bahkan sekarang itu status beliau sebagai donatur air minum. Setiap pekan itu beliau mensuplai kebutuhan air mineral untuk konsumsi para santri. Nah, kita itu pengen menggali lebih dalam nih, kira-kira setelah beliau ambil bagian dalam amal soleh yang kemudian beliau kontribusikan untuk lembaga, untuk YSN terkhusus itu impact apa sih yang beliau dapatkan? Ya. Apakah kemudian beliau mendapatkan manfaat atau lebih dari itu menjadi solusi untuk permasalahan hidup yang beliau jalani? Nah, kita penasaran, pengen bertanya langsung pada beliau gitu. Jadi ini kalau kita tampilkan ke masyarakat ini jauh dari kata ria ya sebenarnya ya. Iya, tapi justru memancing biar jadi motivasi. Iya. Karena ada kalanya kita harus seperti itu, Pak. Kalau semua kebaikan kita sembunyikan, orang akan berpikir nggak ada kebaikan yang dilakukan. Betul ya. Terus ini tadi narasumber Pak siapa namanya? Pak Hayat. Pak Hayat. Pak Hayat itu rumahnya mana? Ngimbrang. Ngimbrang Kita, dulu ya? Iya, mampir ke Ngimbrang. Berarti kalau kita langsung ke rumah beliau ini. Iya. Kita ambil kanan, Pak. Oke. Gerbang Desa Ngimbrang. Kalau Pak Hayat sendiri itu aktivitas hari-harinya apa tuh dia sebagai pengusaha atau? Iya, beliau saat ini menekuni usaha toko bangunan. Gedung warna kuning, Pak. Mana? Ini kanan. Minimarket ya, kiri aja dulu. Kiri. Kalau ini namanya sudah Pak Hayat ya. Ini ya. Toko Mulia Jaya. Tutupannya iklan. Wih, ini Pak Hayatnya belum ada. Assalamualaikum. Oh, lagi di rumah. Oke. Oh, J. Ini Pak Hayat lagi di rumah, kita sebentar nunggu di sini dulu apa gitu. Nah, ini Pak Hayatnya belum ada di gudang. Gimana kalau kita langsung sampai di rumah? Kita coba lihat rumahnya ya. Rumahnya nggak jauh dari sini kan? Enggak. Nah, tadi itu Mas Maksinya infonya Pak Hayat di rumah gitu. Oh, nggak tahu ya. Di situ aja tapi harus sampai koran. Oke, siap kalau gitu kita di gudang dulu Pak Hayat. Pak Hayat, ini Kresanta Pak Hayat melaporkan Pak Hayat. Izin silaturahmi. Siap, nggih. Oke, siap Mas Bos. Pak Hayat lagi perjalanan tadi infonya ya. Iya. Back to gudang. Wow, ini seperti film-film silat. Mau kita review? Ini kayu terbuat dari Halo, assalamualaikum Pak Hayat. Iya, ini kita udah di lokasi Pak Hayat. Pak Hayat udah nyampe mana ya Pak? Sampai rumah. Oh, gitu. Ya udah. Kita tunggu ya Pak. Pak Hayat. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Iya. Kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hayat.
Monggo di mana saja. Yang terang aja mungkin di sini kali ya. Ya siap. Pak Hayat ini, Ya. beliau itu adalah salah satu sahabat ISN. Sahabat ini. Iya, sahabat ISN. Beliau dari beberapa tahun yang lalu itu, sejak berinteraksi dengan Zabisa itu, langsung pasang badan jadi donatur. Wow. Nah, di antara track record yang masih terekam itu, beliau itu sampai hari ini menjadi donatur air mineral tadi yang kita bicarakan di mobil. Oh. Gitu kan. Nah, dan apa namanya, juga di antaranya itu ada kesepakatan Pak Hayat itu punya usaha dan ingin dimitra ketigakan bersama yayasan. Iya gitu. Saya pengusaha. Saya mengalami sesuatu yang boleh dibilang sebuah masalah besar bagi saya. Usaha-usaha saya itu dimacetkan, macet banyak, beberapa usaha yang macet, yang bahkan uang juga, dana-dana yang lain juga macet. Dari benturan-benturan itu sehingga timbul apa ya, timbul sesuatu untuk bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Solusi ini, Pak, ya? Solusi, mencari solusi. Alhamdulillah saya ditemukan di Pizza, malah Pak, dulu sebagai ini anak saya ya, anak saya Hali itu kan kebetulan anak saya nomor 2 itu menjadi murid santri privat atau santri homeschooling di Pizza itu. Anak saya ngaji di Pizza, otomatis saya jadi ikut di Pizza juga kan gitu. Malah sekarang objeknya jadi saya yang ini yang diperbaiki. Berarti itu jalannya melalui anak bapak ya, jalan proses masuknya itu ya. Betul. Iya. Nah, terus alhamdulillah dari semua problema-problema yang saya sampaikan tadi itu bukan sebuah problema ternyata, itu adalah sebuah hidayah yang akhirnya saya jadi lebih tahu bagaimana hidup yang lebih baik. Yang tadinya dikira musibah, ternyata hari ini dipahami bahwa itu adalah sebuah hidayah. Betul, seperti itu. Itu panggilannya Pak Hayat bergerak untuk ke pondok itu seperti itu. Jadi memang salah satunya dari anaknya itu, pintu masuknya ya. Iya. Jadi memang kalau kita nggak pernah nyangka, kadang-kadang sebutannya apa? Hidayah atau apa sih? Itu muncul dari mana aja kadang-kadang Iya, dari yang betul. hal sepele-sepele. Mana, Pak? Kita di masjid. Jadi kalau di sini rata-rata orang bekerja ya Pak ya. Jadi kalau lagi sholat sore begini ya kurang begitu rame ya. Betul, saya tahu mereka punya jam sendiri, Oh. jam sendiri yang mereka yang menentukan sendiri. Jadi kalau biasanya kalau di desa itu, ini kan desa apa sih? Desa. Jadi kan azannya setelah pulang dari sawah gitu ya. Ya, Jadi sholatnya bisa 4:30, bisa jam 4 gitu. waktu asar sama waktu isya itu adalah yang waktu terberat di pusat ketika seperti itu. Tuh, makanya kalau tara berat hadiahnya paling banyak. Ya, ya. Poinnya paling banyak kalau kita ngumpulin poin. Kita kembali lagi ke topiknya kita, Mas Fahmi. Ya. Jadi Pak Hayat, kira-kira dari perjalanan yang sudah dilalui dan kejadian-kejadian yang pernah dialami, kira-kira pesan seperti apa yang bisa Pak Hayat tampilkan? Begini, Mas Fahmi, Mas Bias, kita harus selalu mencari ilmu. Dari ilmu. Ya, kita harus selalu ngaji. Seperti yang saya alami, saya ngaji di Pizza, banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan. Iya. Banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Karena insya Allah ilmu itu yang akan menjaga kita. Ilmu itu yang akan memberikan kait buat kita semuanya. Di Pizza itu terutama Ustaz Umar, Ustaz
Heri, penyampaian buat saya Mas Kris, buat saya itu sangat klik sekali dengan apa yang saya rasakan, dengan apa yang saya alami. Dan alhamdulillah melalui beliau-beliaunya saya dapat wasilah untuk lebih dekat dengan Allah. Perantara. Ya betul. Tapi kalau kita sering ngobrol-ngobrol di belakang itu, buatnya mana jauh utang-utang terus loh, mak ser. Salah satunya Mas Kris, salah satunya mungkin ini sebuah jawaban dari doa-doa saya. Akhirnya saya diketemukan oleh sebuah komunitas yang masuk komunitas masyarakat Amalikwa itu juga membuat saya jadi tahu apa sih sebenarnya yang saya lakukan selama ini. Tahu kalau itu nggak pas. Tahu apa penyebab semuanya. Dan alhamdulillah semua itu bersinergi, ada kaitannya seperti itu. Dan setelah saya ikut di komunitas itu, saya sudah terbuka, semua jadi lebih tahu semuanya. Dan Ustadz Umar, Ustadz Heri memberikan saya bagaimana saya mengaplikasikan memberikan mengeksekusi apa yang harus saya perbuat. Alhamdulillah semua. Jadi ada guide-nya ya Pak ya? Ya. Interaksi Pak Hayat dengan mereka itu kehidupan sehari-hari gimana Pak? Misal urusan bisnisnya, muamalahnya. Kebetulan memang yang jadi momen buat kita, buat saya, buat teman-teman semuanya, yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah bisnis, yang ketiga adalah ngaji sama dakwah. Berarti berangsur-angsur membaik gitu. Alhamdulillah semua berangsur-angsur baik. Dan memang ya seperti saya sampaikan tadi tidak serta-merta langsung baik ya, tapi semua baik proses, dan prosesnya akan saling baik dan baik. Dan semua yang dihentikan Ustaz, Allah itu akan memberikan sebuah kebaikan dan akan baik dan akan baik dan akan baik terus. Memangnya tujuannya kan untuk bagaimana memberikan semacam kepada edukasi kepada jamaah atau kepada pemirsa gitu kan. Ya, seperti apa intinya masing-masing orang. Intinya mari kita selalu bertolak Okay. Dia pizza, itulah tempatnya. Asik. Kalau gitu kita mohon pamit. Terima kasih untuk waktunya. Dimaafkan kalau mengaku urusan yang lainnya Pak Hayat. Buatan Mas Fahmi, Mas Kris, itu saya juga kaget tadi. Ya, tapi alhamdulillah semoga ini menjadi wasilah buat kita semua lebih dekat sama Allah. Ya ada yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa benturan-benturan apapun yang kita rasakan, kalau kita menyikapi dengan baik, dengan kesabaran, dengan betul baik, ini istilah bukan benturan, tapi itulah hidayah. Ya, tadi yang saya garis bawahi, yang saya tangkap dari obrolan dari awal itu sesuatu yang di awal kita menganggapnya sebagai musibah, bisa jadi itu adalah jalan hidayah. Betul. Gitu, Pak, ya. Kata kunci itu ya. Iya, kata kuncinya di situ. Kata kunci episode ini itu. Iya. Bisa dijadikan judul. Walaupun masalah saya belum selesai sepenuhnya, Iya. tapi saya sampaikan tadi bahwa itu jauh lebih baik yang dari yang sebelumnya. Semoga ini buat bisa membawa teman-teman semua juga bisa jadi jadi Mas. Ajakan. Ya. Ajakan. Edukasi untuk yang lain. Ya. Siap. Ya gitu. Ini kami nggak nunggu sampai buka, ini sayang banget ya. Saya sudah sembelihkan Waduh. saya sudah sembelih koi. Oh koi.